Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta-Negara, dan didampingi oleh pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang, MHI. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema terkait Pilwali Kota Parepare. Nah, ini yang menarik karena ini sudah hangat. Tokoh-tokoh masyarakat dari Kota Parepare telah melempar begitu banyak nama-nama yang dianggap layak untuk maju dan memperebutkan jabatan wali kota setelah Taufan Pawe 2 periode menjabat wali kota dan akan berakhir di 2024. Saya sebutkan Pak Direktur, Pak Dokter, nama-nama yang dilempar oleh para elit-elit politik dari Kota Parepare. Itu ada yang populer dan ada yang belum populer. Di sini dalam catatan yang saya kumpulkan ada nama Haja Erna Rashid Taufan. Dia adalah istri Taufan Pawe itu sendiri yang baru-baru terpilih menjadi ketua Golkar dan sudah pasti akan maju di Pilwali Parepare. Kemudian ada nama Andi Faisal Faisal Andi Sapada, Ahmad Faisal Andi Sapada, mantan wakil wali kota dan kemarin adalah pesaing ketat dari Taufan Pawe. Kemudian ada nama Samsul M. Latanro, pengusaha. Nah, ini pengusaha ini. Beliau seorang pengusaha ini dari Parepare. Kemudian ada nama Taswidin Jabar. Kalau tidak salah, dia ini adalah politisi dan juga seorang karyawan dari Kanla Group ya. Taswidin Jabar. Pernah maju di 2013 yang lalu dan pada saat itu pilih urutan kedua. Sayangnya di 2018 kemarin tidak maju ya. Kemudian ada nama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini konon katanya pengusaha, Birokrat. Birokrat ya. Saya belum terlalu familiar sih sama nama beliau. Muhammad Hatta ini ternyata dia birokrat ya. Direktur pupuk dan pestisida. Baik. Kemudian ada politisi Insinyur Yasir Latif dari Nasdem. Kemudian ada nama Ramsat Abraman, seorang pengusaha dan aktivis LSM, wakil ketua umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Pangeran Rahim, wakil wali kota saat ini. Haji Suryanto, beliau katanya seorang pengusaha dari Kalimantan kalau tidak salah. Kemudian ada Asriyadi Samad dari politisi PKS. Ada Haji Muhammad Saini, juga adalah seorang pengusaha. Kemudian ada nama Rahmat Samsu Alam, ketua Demokrat di sana dan anak mantan wali kota, wakil wali kota dan pernah menjabat PLT wali kota ya. Kemudian ada nama Andi Firdaus Jolong, ketua PAN di sana. Haji Tasmin Hamid yang sekarang politisi Nasdem yang juga sering disebut akan maju. Kemudian ada namanya Haji Kadarusman. Nah, beliau pensiunan birokrat, pernah menjabat PLT Sekda. Kemudian ada namanya Dr. Andes Mustafa Andi Mapangara. Dia juga pensiunan. Insinyur Haji Kaharudin Kadir, anggota DPRD Parepare. Ini kalau tidak salah ini sudah 3 periode nih, 4 periode malah ini. Partai Golkar. Nah, kemudian ada Baktiar Wakang juga anggota DPRD dari Montan 2 periode. Nah, kemudian ada Abdul Rahman Saleh,
mantan anggota DPRD provinsi. Kemudian eh, kelihatannya nama-nama yang disodorkan tokoh-tokoh masyarakat sudah saya sebutkan semua. Baik, Pak Direktur Lensa, Pak Sugianto, kalau kita melihat dinamika di sana dengan begitu banyak nama-nama yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, ini disebar loh oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Kota Parepare yang saat ini diperbincangkan di apalagi grup-grup WhatsApp. Kalau kita melihat di sana, tentu kita harus mengedepankan nama-nama yang sudah populer seperti Ibu Erna, kemudian ada Andi Faisal, ada Taufiqudin Jabar, kemudian ada Tasnim Hamid. Tentu nama-nama ini dikedepankan sebagai figur yang serius dan punya potensi. Seperti apa kita melihat mereka menuju 2024 dan apakah langkah-langkah mereka bisa berjalan mulus atau bisa saja tersandung oleh hadirnya figur-figur yang dari kalangan pengusaha dan politisi yang tentu kehadiran mereka bisa menjadi pengganggu bagi figur-figur yang sudah lama eksis di perpolitikan Parepare. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Direktur dan Pak Dokter yang Siap. alhamdulillah sama-sama kita hadir lagi di studio IPISO. Menarik juga ini pembahasan terkait pilkada Parepare karena Parepare ini adalah kota. Tentu karakter pemilihnya, karakter masyarakatnya sangat cerdas seperti itu, dan kondisi politik di sana sangat dinamis seperti itu. Ya, sangat cepat perubahannya dan informasi itu juga sangat kencang penyebarannya seperti itu di sana. Nah, kalau melihat peta politiknya di Parepare, belajar dari periode yang lalu, itu saya melihat pemainnya masih itu terus. Ya, masih itu terus. Memang dalam kompetisi politik di daerah perkotaan itu memang ketika awal itu banyak nama beredar, tetapi nanti akan muncul tersaring ya hanya beberapa yang akan muncul seperti itu. Nah, saya melihat bahwa kekuatan lama ini masih mendominasi apalagi persiapan politik di Kota Parepare. Tentu yang pertama dari klan Pak Wali Kota Pak Tapau Pawe ini akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya secara turun-temurun. Tentu dari keluarganya yang kalau beliau sudah tidak bisa maju lagi, itu otomatis akan didorong. Ya, tentu di Parepare ini masyarakat akan melihat apakah pemerintahan di sana itu sukses mensejahterakan rakyatnya atau menjadikan Kota Parepare ini seperti itu saja seperti itu. Jadi persepsi keluarga dari Pak Topan Pawe ini akan dijadikan ukurannya itu dari prestasi kerja Pak Topan selama memimpin dua periode menjadi wali kota. Itu akan dievaluasi habis oleh masyarakat. Ya, tentu ketika calon independen memang calon incumbent, saya anggap ini incumbent kalau dia mengusung istrinya kah atau dari keluarganya, tapi kemungkinan besar istrinya karena sudah jadi ketua Golkar. Itu tahapan langkah pertama yang beliau persiapkan untuk kembali berjaya di Parepare. Mereka pasti ketika persoalan prestasi pembangunan mereka dianggap gagal, maka langkah kedua dia akan mempersiapkan kekuatan daya dorong, mungkin kekuatan finansial dari segala penjuru, apalagi dengan pemilih di Parepare tidak terlalu besar seperti itu. Jadi mudahlah untuk dilakukan gerakan mobilisasi pemilih ke TPS. Dan itu saya kira Pak Topan sudah sangat berpengalaman seperti itu. Pak Topan sudah berpengalaman di situ. Nah, terus yang kedua ada Pak Faisal Andi Sapada. Ya, ini beliau pernah saya bantu-bantu juga dulu. Sama-sama saya berjuang di
Pilgub waktu Pak Sahrul, dia sebagai ketua tim di Parepare. Memang waktu itu Pak Sahrul semua ketua timnya dia persiapkan jadi bupati atau wali kota. Iya, betul. Tapi beliau hanya bisa jadi wakil wali kota. Beliau ini pasti mempersiapkan diri juga, tentu ini tergantung dukungannya Nasdem. Pak RMS. Ya RMS, karena dari dulu memang beliau kesiapannya itu dari kekuatan Pak Rufi Maseh. Dari segi jaringan memang beliau sudah kuat, tapi kan jaringan manajemen tanpa daya dorong yang lebih itu susah mengalahkan kekuatan incumbent seperti itu. Itu mungkin sebenarnya beliau sisa itu kelemahannya. Kalau ada kekuatan besar yang bisa membackup itu bisa besar pengaruhnya untuk mengalahkan calon dari Pak Topan Pawe. Yang ketiga masih ada nama Pak Taqiyuddin Jabar. Ini saya dengar digadang-gadang lagi dan beliau pernah menyatakan siap maju lagi di sana. Tentu beliau ini adalah figur yang potensi sebenarnya. Ya cuma pernah dia tinggalkan Parepare waktu periode kemarin. Idealnya beliau bertarung terus, karena kalau konstituen ditinggalkan itu sama saja dengan memulai dari awal lagi kan seperti itu, membangun lagi jaringan dari awal. Nah, figur ini ya dia kan bagian dari ya tanda kutip kekuatan Kala Group di sana yang kekuatannya cukup diperhitungkan lah seperti itu. Saya kira beliau bisa mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan masa lalu untuk menjadi strategi masa depannya supaya dia bisa lihat apa yang menjadi kekurangan untuk bisa disempurnakan. Nah, itu 3 kekuatan lama yang saya melihat masih akan kembali bertarung. Nah, kekuatan lama ini itu bisa saja, maksudnya kekuatan baru ini bisa saja muncul mempersiapkan diri jadi posisi wakil. Ya posisi wakil dari kekuatan lama yang sudah ada, seperti itu. Kecuali kalau ada unsur pengusaha, unsur pengusaha itu karena indikator finansial dia miliki, itu tidak mau jadi 02. Karena rugi kita jadi yang biayai ini politik. Kalau kita hanya jadi 02, jadi pengusaha itu kalau muncul, ya bisa saja dia mempersiapkan diri jadi 01. Tentu dengan kekuatan, jangan sama dengan kekuatan incumbent, dia harus kekuatan lebih. Ya. Itu harus diukur. Kalau datar-datar atau setengah-setengah, lebih bagus merapat saja di kekuatan yang sudah ada, seperti itu. Ya memang ada figur dulu seperti Pak Tasmin, ya, Haji Tasmin itu memang populer dulu, tapi tidak sempat masuk sebagai calon. Memang beliau sangat populer. Ada Pak Firdaus Jolong, ya. Itu juga adalah politisi senior dari Parepare, teman saya ini. Saya pernah dulu sama-sama di organisasi dan sampai sekarang juga masih sama-sama. Beliau selain politisi, dia juga adalah akademisi. Dan yang figur-figur seperti ini, Pak Dir, sisa daya dorongnya. Ya kalau punya kekuatan sponsor yang mampu memberikan daya dorong, selesai nih, karena semua pola dia sudah kuasai, seperti itu. Nah, ini figur-figur baru. Mungkin mereka bersemangat maju semua figur baru ini, persoalan dianggap bahwa Pak Topan ini sudah tidak maju lagi. Yang kedua, mungkin orang Parepare sudah bisa mengkalkulasi bahwa prestasinya Pak Topan tidak begitu menonjol, dan kalau ini mau diturunkan ke istrinya, itu bisa juga ada yang mempersepsikan bahwa beda Pak Topan dengan beda istrinya, gitu kan? Ya, personal brandingnya pasti beda, kualitasnya juga beda. Yang kedua dari segi pendekatan ormas keagamaan.
Jadi pemimpin perempuan ini itu masih kadang belum bisa diterima sebagai 01 di yang masih kuat kekuatan agama seperti itu. Iya. Ya, perlu dia dulu minta restu di NU, di Muhammadiyah kan. Dan itu pasti agak susah. Itu agak susah. Ya, itu mungkin sedikit hambatannya nanti nih perbedaannya. Kalau Pak Topan kemarin kan ya jangan lurus saja kan. Jangan lurus. Nah, potensi-potensi ini mungkin dilihat oleh figur baru ini sehingga banyak sekali yang muncul, banyak beredar. Memang Parepare ini paling dinamis. Ya, Pak Topan dulu juga kan tidak begitu diperhitungkan, tiba-tiba masuk. Karena dia membawa misi perubahan, akhirnya dia dipilih. Dan waktu itu kan masih berlawanan sama keluarga Saim Katu. Itulah. Dan Parepare ini saya kira masih sangat dinamis. Bisa saja figur baru ini muncul dan mereka lebih dinamis. Dan ya publik kota itu selalu mau yang baru. Ya namanya pemilih cerdas sangat mudah menerima hal-hal baru dan isu-isu perubahan itu sangat mudah dia terima seperti itu. Mungkin itu Pak Dir. Terima kasih. Sahabat dan sobat Episo, Pak Direktur Lensa Indonesia membedah beberapa figur yang bisa dikatakan tergolong populer karena pemain lama dan namanya sudah menghiasi media sosial dan media-media cetak dan online dalam beberapa tahun terakhir, karena memang mereka masih sudah tergolong figur-figur yang sudah populer. Nah, disinilah menariknya Parepare karena figur lama yang tergolong populer masih ingin masuk. Tadi ada nama Pangeran Rahim, wakil wali kota saat ini tidak dibedah. Ada Ramsata Abraman yang tidak dibedah. Seperti apa Pak Dr. Ridwan Kawalan melihat figur-figur di kota Parepare ini yang rasa-rasanya ini banyak sekali yang ingin muncul, karena mungkin dia melihat bahwa tidak adanya Topan Pawe membuat ruang-ruang pertarungan di sana menjadi sangat terbuka. Walaupun ada Andi Faisal Sapada, tapi tentu beliau bukan figur yang tanpa banyak kekurangan. Walaupun dia punya Nasdem karena dekat sama RMS, dan finansial pun kemungkinan besar di backup oleh RMS, tapi tentu itu bukan tolak ukur, karena di sebuah kota banyak variabel yang bisa membuat orang menentukan pilihan. Pangeran Rahim, wakil wali kota saat ini, dia berapa periode menjadi anggota DPR provinsi, kabupaten dan provinsi. Kemudian ada yang menarik di sini yang mungkin profilnya perlu saya bacakan. Haji Suryanto SAG MM, mantan anggota DPRD Tanah Bumbu, pengusaha tambang. Wah, ini menarik. Kalsel lagi tuh. Bahkan katanya dia adalah orang dekatnya Haji Isam, pengusaha kaya raya di Kalimantan. Kemudian tentu Samsung M Latandro, ya juga ini pengusaha pelayaran ini di kapalan kayaknya, ekspedisi kayaknya, usahanya beliau. Nah, seperti apa nama-nama ini yang muncul ini mengganggu figur-figur lama menurut kajian kita? Iya, baik ya Kedir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat Episo dimanapun berada, jumpa lagi dengan program Episo Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang kita. Kakanda Direktur Lensa yang saya hormati. Saya ingin memperlihatkan dulu kepada publik bahwa sesungguhnya Parepare itu ada 3 yang perlu kita sampaikan. Pertama, Kota Parepare itu penduduknya adalah penduduk urban, Pak. Ya, hampir semua suku itu berada di tempat ini. Yang kedua, Parepare dikenal sebagai kota niaga. Ya. Kota bisnis setelah Kota Makassar itu adalah Parepare, di mana jalur
pergi dan tujuan itu dari Malaysia, begitu pula Kalimantan, juga tujuannya, perginya, dan datanya ada di Kota Parepare. Kota Niaga ini cukup pesat pembangunannya dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga ingin saya sampaikan kepada publik bahwa Kota Parepare ini adalah salah satu barometer pendidikan di Sulawesi Selatan, di luar Kota Makassar. Perguruan tinggi di sana ada IAIN sebagai negeri, ada Universitas Muhammadiyah, dan ada sekolah-sekolah tinggi di lain dan cukup besar, cukup menyebar di Kota Parepare. Nah, oleh sebab itu, tentu saja kita berharap bahwa figur-figur yang muncul itu adalah bagian daripada perwakilan daripada figur-figur kontestan yang akan muncul di tempat ini. Paling tidak itu adalah representasi, ataupun paling tidak mereka ini adalah bagian daripada perasaan, ya, empati, dan juga adalah progresivitas pembangunan, begitu pula perniagaan, dan bagaimana penerimaan terhadap urban-urban yang ada, pendatang-pendatang yang ada. Konon bahwa di Kota Parepare itu, di perguruan tinggi rata-rata, pendatang yang banyak menjadi pimpinan. Itu artinya apa? Begitu besar dan lebar keterbukaan masyarakat Parepare. Nah, oleh sebab itu, ketiga dimensi yang kita sampaikan tadi, ataupun paling tidak karakter, ataupun stratifikasi sosial, budaya, dan ekonomi, begitu pula keagamaan, di sosial keagamaan di Kota Parepare, penduduk Kota Parepare, saya pikir ini menjadi sebuah pertimbangan bagi sosok yang akan muncul. Baik, Kak Kadir, nama-nama yang disebutkan tadi, misalnya kalau misalnya figur-figur baru yang akan muncul ini, misalnya Haji Suryanto ini sebagai pengusaha asal Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, sebagaimana disebutkan Kak Kadir, kalau benar bahwa Haji Suryanto ini adalah pengusaha tambang dan dekat dengan Andi Hisam, Andi Samsuddin Abdul Rasad, ya, siapa namanya nih? Haji Andi Samsuddin Arsyad, ya, atau Haji Hisam. Tentu saja saya pikir adalah bagian daripada tawaran dan cukup seksi, saya pikir, dalam konteks Pilwalkot Kota Parepare. Mengapa? Karena sudah masuk pada dimensi perniagaan, bahwa masyarakat dari kalangan voter ini, dari pebisnis, tentu saja akan mendorong beliau. Kisah kemudian akan memunculkan mungkin pada aspek sejauh mana stratifikasi sosialnya pada aspek urban. Kemudian yang kedua adalah aspek pendidikan. Apakah dia termasuk orang yang aware ataupun orang yang concern, yang care terhadap perkembangan pendidikan di Kota Parepare. Nah, saya pikir figur itu sisa kemudian akan melihat sejauh mana potensi-potensi yang ada, termasuk saya pikir daya dorong daripada partai politik yang mana yang akan mendorong. Tentu saja kalau seorang pengusaha, betul yang katakan oleh kakak Direktur Lesa tadi, bahwa kalau dia pengusaha maju itu Pak tidak tanggung-tanggung. Satu kali lari tidak mau setengah-setengah Pak, rugi dan gengsi, ya, gengsi sosialnya dan gengsi bisnis saja. Waduh, masa pengusaha datang hanya untuk nembak satu, saya pikir rendah sekali seleranya Pak. Nah, sebab itu saya pikir apa yang kita sebutkan tadi Haji Suryanto, saya pikir akan muncul dan peluang itu ada, dan kemungkinan besar akan menembak, membidik 01. Terus tapi kakak disebutkan yang kedua, yang tadi siapa lagi? Ramsat Abraman. Ada Ramsat Abraman, Wakil Ketua Umum Dewan Pemberantasan Korupsi, dan ya tentu Wakil Wali Kota Pangeran Rahim. Ya, tentu saja kalau Kakanda Ramsat Abraman ini yang punya jejaring nasional, sisa kemudian jejaring nasional yang bekerja di aspek LSM yang bergerak untuk penguatan pencegahan korupsi, saya pikir sudah ada agenda-agenda beliau yang sisa kemudian dikeluarkan, dan sejauh mana kemudian sangat mudah untuk mengkampanyekan ini tema. Artinya tagline beliau untuk mendorong tentang bagaimana tentang persaingan yang sehat dalam aspek bisnis. Kalau ditawarkan pada publik yang beririsan dengan ataupun yang konsen pada dunia pendidikan, saya pikir ini adalah peluang untuk kemudian bersosialisasi dan meyakinkan kepada publik. Sisa kemudian pada aspek misalnya perniagaan dan bagaimana misalnya memahami masyarakat urban tadi itu. Tentu saja peluang untuk Kakanda Ramsat Abraman ini terbuka untuk kemudian dihadirkan di Kota Parepare, yang saya pikir akan kembali ke kota kelahirannya untuk kemudian memajukan daerahnya. Niatan itu saya pikir sudah cukup lah ya untuk sosok Kakanda Ramsat Abraman. Kemudian siapa lagi Kadir? Ada
Pangeran Rahim. Wakil wali kota ini saya pikir politisi gaik lah ya, kalau boleh saya katakan, politisi Partai Golkar. Tentu saja Pak Pangeran Rahim ini sama-sama Golkar dengan Pak Wali Kota dan istrinya ya. Tentu saya pikir peluang itu ada ya. Sisa kemudian bagaimana membenahi dan mengelola kompetisi internal untuk tidak mengatakan konflik ya. Mengelola kompetisi secara internal, apakah akan maju bergandengan dengan istri atau Ibu Haja Erna Rashid sebagai ketua DPD 2 Partai Golkar yang sekaligus juga adalah istri Pak Wali Kota dan ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Tentu saja dari sisi barangkali pengalaman, saya pikir beliau punya pengalaman terbang di 2 kali ya, pengalaman di anggota DPR Kabupaten, kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Selatan. Saya pikir pengalaman beliau, ketokohan beliau juga kalau tidak salah adalah tokoh Kahmiyah. Kalau tidak salah, saya pikir peluang itu ada Kak Kadir sebagai tokoh senior di Partai Golkar. Nah, sisa kemudian bagaimana meyakinkan sebagai incumbent lah dari sisi wakil wali kota, tentu saja komunikasinya sudah jalan dan bagaimana performance beliau dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan dan keinginan-keinginan Pak Wali Kotanya. Nah, tentu saja peluang itu ada, Kak Kadir. Masih ada? Oh, ini banyak sekali figurin yang mau maju. Saya pikir di sini masih banyak figur, tapi ya ada Insinyur Yasser Latif. Ini mantan ketua KPU, bisa ada politisi Nasdem saat ini. Dia pengusaha developer. Dia kalau tidak salah juga aktivis Muhammadiyah. Siap. Dengan Tasmin Hamid ya, pengusaha juga di sana. Ya baik Kak Kadir, saya melihat bahwa figur-figur ya tanpa kemudian menyebut yang lain, saya pikir ini adalah anak-anak muda Muhammadiyah, saya pikir ya. Pak Yasser Latif, Pak Insinyur Yasser Latif ini pernah di PM Pemuda Muhammadiyah terakhir, terus beliau adalah kalau tidak salah mantan juga redaktur Parepos. Sebelum terjun di KPU, beliau itu adalah orang media ya, salah satu kelompok wartawan senior. Kemudian beliau mantan ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan saya pikir itu irisannya juga dengan Pak Tasmin tadi, terus Pak Firdaus Jolong yang hari ini beliau diganti ya, penggantinya Pak Yasser Latif sebagai ketua BPH Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan kalau tidak salah Pak Andi Firdaus Jolong ini hari ini adalah dirut PDAM Kota Parepare. Jadi irisan-irisan di internal sendiri yang kata Muda Muhammadiyah Kota Parepare itu akan muncul, kemudian relasinya dengan Pak Wali Kota sendiri. Tentu saja saya perlu sampaikan di pada kesempatan ini, mohon maaf Ibu Haja Ketua PKK, beliau adalah Ketua Lesismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare, sekaligus istri Pak Wali Kota dan Ketua DPD 2 Partai Golkar. Tentu saja irisan-irisan ini ada. Nah, dari sisi pengalaman dari aktivisme Pak Insinyur Yasser Latif ini, menurut saya sebagai adiknya cukup mumpuni dan cukup lumayan. Dari sisi finansial saya pikir cukup. Beliau barangkali kalau saya salah sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Parepare. Karena baru dia maju. Oh ya, maaf. Maksud saya begini. Dia baru maju. Di internal Nasdem Kota Parepare ketat persaingan. Ketat persaingan dan mereka ini sama-sama dekat dengan Pak RMS. Tentu saja memang sesuai sama dengan dinamika yang akan terjadi di Partai Golkar. Ya, sama dengan yang akan terjadi di Partai Golkar. Tentu saja ada aspek-aspek lain yang kemudian akan muncul. Tentu saja bahwa seorang jurnalis berada di kontes lagu politik. Pangeran Rahim Golkar. Ya. Kemudian ini siapa lagi? Anggota DPR yang 3 periode tadi Kak Kadir? Iya, Kaharudin Kahadir ini 4 periode loh ini. 4 periode. Baik Kak Kadir. Jadi Partai Nasdem ya, figur Partai Nasdem dan figur Partai Golkar ini sama senginnya secara internal untuk kemudian meyakinkan publik dan meyakinkan elit Partai Nasdem
untuk kemudian akan diusung oleh partainya masing-masing. Tentu saja irisan-irisan keormasan dan seterusnya. Saya pikir itu yang saya sampaikan tadi, bahwa Pak Yasser ini menurut informasi, beliau ini orang Sidrap, Pak, yang urban hijrah ke kota Parepare. Nah, ini yang menarik. Dan saya pikir yang kita sampaikan bahwa stratifikasi dan komposisi masyarakat kota Parepare atau warga Parepare ya urban salah satunya, niaga dan akademisi. Kalau ada figur yang kemudian aware dan care, dan apalagi misalnya bergerak di politik, geobisnis, dan politisi, saya pikir itu cukup mumpuni lah untuk kemudian tampil sebagai figur yang akan bertarung di kota Parepare. Saya kira cukup, Kak. Baik, sahabat dan sobat episode, pembuka dari Pak Dr. Ridwan Pawallang, pengamat politik Islam kita, dalam membedah nama-nama, saya pikir sangat luar biasa. Baik, kita dalami. Pak Direktur, kira-kira Erna Rashid Taufan Pawe, kemudian Andi Faisal Sapada, Pangeran Rahim, berpotensinya ketiga-tiganya ini muncul sebagai calon wali kota dalam kacamata Pak Direktur? Ya, jadi yang saya pahami di Parepare ini ada dua partai yang dikendalikan oleh Pak Taufan Pawe. Ya, yang pertama adalah Golkar itu sendiri. Yang kedua itu PAN. PAN. Karena saudaranya Pak Taufan Pawe di situ sebagai ketua. Oh, gitu. Jadi pastilah kotak Golkar dan kotak PAN itu satu paket. Satu figur di situ. Itu ya termasuk ya kayak Pak Firdaus Jolong itu jalur PAN. Ya. Dia juga dekat sekali dengan Pak Taufan Pawe. Ya. Makanya dia jadi direktur. Gitu kan. Jadi saya lihat ini sudah satu kotak ini. Ya, Menurut saya ini adalah sebuah yang dia bangun Pak Taufan Pawe adalah koalisi jangka panjang ini. Ya. Koalisi jangka panjang. Nah, itu yang pertama. Nah, nama-nama seperti Pak Wakil Wali Kota, Pangeran Rahim dengan istrinya Pak Taufan Pawe di Golkar, itu pasti hanya satu yang muncul. Ada kompetensi pasangan kembali? Itu bisa saja karena Golkar kemarin itu sudah berhasil paket Golkar-Golkar. Parepare itu Golkar-Golkar. Ya. Dan itu mulus. Itu mulus sekali di sana. Begitu. Bisa saja formulasi ini kembali dimainkan dan dilanjutkan lagi kan seperti itu. Ya. Kalau Pak Faisal Faisal Sapada ini kan memang dia jalur Nasdem. Tapi karena mungkin beliau secara internal sudah banyak rival juga di Nasdem, jadi terjadi juga kompetisi di internal Nasdem. Tapi semuanya akan mengarah ke keputusan Rusdi Maseh di sana untuk Nasdem. Memang di Parepare ini pertarungan orang Sidrap. Karena Pak Faisal juga dari Sidrap. Dari Pak Yasser Sidrap. Yang kedua, Parepare ini memang pertarungan kabupaten tetangga. Akan terlibat Pindrang, Sidrap, Endrekang, baru apa kan? Ini kompetisi dari luar Parepare. Ya, bayangkan organisasi yang paling mantap di anggaplah Kalimantan Timur itu keluarga kerukunan Parepare seperti itu. Jadi ini memang dianggap kota kecil tapi di luar kencang anunya. Ya, harus dia olah juga di luar kota Parepare. Konsolidasinya di luar ya. Nah, itu yang menurut saya Pak Taufan Pawe ini dia selama 2 periode dia sudah membangun kekuatan permanen, saya lihat seperti itu. Dia hubungan dia dengan NU, hubungan dia dengan Muhammadiyah, ini dia bukan hanya hubungan sosial tetapi kayak dia membangun bangunan kokoh di situ. Betul. Dan itu susah. Jadi belum lagi kekuatan-kekuatan organisasi yang lain seperti itu. Praktis di sana itu Parepare didesain sebagai bangunan dinasti Pawe, gitu kan? Ya, sudah ada saya lihat pola-pola seperti itu. Dan ini juga yang menjadikan Pak Taufan Pawe muncul sebagai
ketua Golkar Sulawesi Selatan itu kan bagian dari kerja-kerja jaringannya dari Parepare sampai mendesain sampai di tingkat nasional. Ini kan desain dari Parepare sampai beliau bisa lebih kuat sekali jaringannya di pusat untuk masuk menjadi ketua Golkar di Sulawesi Selatan. Nah, memang agak kuat ini kekuatan incumbent. Saya anggap incumbent ini Golkar PAN di sana. Nah, untuk mengalahkan dia ini harus nama-nama yang banyak ini harus membangun komunikasi politik yang intens, memunculkan siapa yang bisa head to head, satukan paket, lakukan head to head dengan kekuatan yang ada ini. Karena kalau banyak figur, selesai pasti menang mudah lagi seperti itu. Jadi dia harus dibangun kekuatan head to head di sana. Kalau bukan itu agak susah. Anggaplah Pak Taqiyuddin Jabar. Kalau mampu Pak Taqiyuddin membangun komunikasi dengan semua komponen yang ada, terutama yang pengusaha, ya tapi agak susah juga kalau pengusaha Pak Dir. Ya harus ini kalau pengusaha ambil birokrasi atau ambil politisi. Kemudian Faisal Pasada dengan persaingannya dengan Yasir Latif Tasmin seperti apa kita lihat? Adakah kemungkinan figur muda ini akan dimunculkan RMS menurut kajian kita? Atau tetap munculkan Faisal Pasada? Kalau RMS pasti mengacu ke kekuatan rekomendasi surveinya. Elektoral ya? Iya, elektoral. Jadi Pak Tasmin itu saya lihat figur muda yang tidak pernah berhenti bergerak di kota Parepare. Tentu kalau disurvei bisa saja dia lebih dinamis kekuatannya dan energinya juga masih muda. Ya, karena bahaya juga kalau kita lawan incumbent ini, kita juga masuk sudah agak tua. Kayak pas Faisal Sapada ya 70-an. Ya sudah ini. 70 ke atas. Memang harus disiapkan ya lawan tangguh yang lebih muda, lebih energik dan lebih kokoh. Dia punya kekuatan finansialnya seperti itu. Parepare ini karena memang Parepare ini melawan bangunan kokoh. besar ongkos politiknya di sana. Besar sekali. Saya kira itu Pak. Baik. Pendalaman dari Pak Direktur Reksa Indonesia Pak Sugianto Kertanegara dalam mengunci analisis beliau pada diskusi kali ini. Baik, pertanyaan terakhir ke Pak Dr. Ridwan Pawelang. Takut di Jabar di sini. Kemudian ada pengusaha dari Kalimantan Haji Suryanto. Saya agak tertarik pada dua figur ini. Saya memang mendapatkan kabar Haji Suryanto ini ingin maju ke 01 karena memang katanya sih ya ditopang kekuatan finansial dari beberapa informasi yang saya kumpulkan dari jaringan teman-teman. Nah, seperti apa kita melihat kedua ini bisa mengimbangi Ibu Erna? Karena tadi Pak Direktur sudah mengkaji Ibu Erna ini tergolong kuat atau gerbong, apalagi dia ketua Golkar Sulawesi Selatan kan, Pak Topan Pawe ini. Seperti apa kita melihat Tauhidin Jabar dan Haji Suryanto SAG FM ini untuk bisa mengimbangi Faisal Sapada dengan Erna? Iya baik ya Kadir. Saya fokus dulu pada Pak Taqiyuddin Jabar ini ya, Pak TJ ya. Iya. Tuki. Nama ini pernah saya dengar juga Kadir. Ya. Dan memang berkantor kalau tidak salah di Wisma Kalla. Iya. Dari sisi sebetulnya figur ataupun tokoh di balik beliau saya pikir tidak bisa diragukan ya. Pak JK dan seluruh infrastruktur perusahaannya. Namun barangkali betul bahwa dalam sebuah kalkulasi rekornya gerbong ini kan belum teruji. Api kalah di Makassar, tapi juga kalah di Parepare. Jadi kalau gerbong JK ini belum teruji. Nah, itulah maksud saya Kadir. Lanjut, terima kasih penguatannya Kadir. Tapi ingin saya katakan betul yang katakan oleh Kadir, memang sih bahwa memang seseorang maju itu jangan mengandalkan siapa di baliknya. Tapi apa yang kita bisa persembahkan, kekuatan apa yang ada pada milik kita hari ini. Tentu saja kerja-kerja tentang survei elektoral, popularitas dan seterusnya, elektabilitas itu
tentu saja akseptabilitasnya itu tentu saya kira sangat berpengaruh. Nah, saya melihat Pak Taqiyuddin ini pernah bertarung dan saya pikir juga adalah bagian daripada pengalaman. Pertarungannya adalah pertarungan yang saya pikir hanya mencukupi kurikulum PT saja ya, dalam arti bahwa tidak cukup untuk kemudian dikalkulasi bahwa terhitung cukup fantastis perolehan suaranya. Kemudian libur ataupun cuti dari pertarungan berikutnya, kemudian mungkin konsen di bisnis. Nah, saya pikir hal yang perlu dievaluasi oleh Pak Taqiyuddin adalah pada aspek konsultan politiknya, ya. Mungkin dari segi figur di baliknya sudah cukup lah ya. Tapi karena personalitas ya itu sendiri yang jadi persoalan yang perlu dibenahi pada sisi Pak Taqiyuddin. Oleh sebab itu Pak Taqiyuddin untuk bertampil ke depan, saya mohon maaf tidak mengunggulkan beliau. Saya beralih pada misalnya Pak Haji Suryanto ya. Kalau betul Haji Suryanto ini adalah, tapi kalau beliau pengusaha taman dari Tanah Bumbu Kalsel pasti punya irisan dengan Haji Hisam. Dan kalau misalnya maju tentu saja tidak mau setengah-setengah Pak. Akan tampil menjadi 01 ataupun Cawali di Kota Parepare. Nah, kehadiran beliau sebagai jungkamer di Kota Parepare yang karakteristik ataupun komposisi masyarakatnya, warganya, pemilihnya adalah saudagar, tentu beliau akan direspon ya. Tentu saja magnetnya cukup kencang dan sangat fantastis, seksi untuk kemudian diperbincangkan, apalagi akan didorong menjadi sosok calon wali kota kakak. Betul. Ya. Baik, saya sebelum saya tutup pertanyaan singkat saja. Ini kalau kita lihat komposisi di sana, ya memang potensi antara Golkar, Nasdem itu potensi atau pendatang baru. Apakah menurut kita kehadiran figur baru ini seperti Haji Suryanto itu harus menggandeng figur yang sudah populer, ataukah misalnya tidak mesti? Bagaimana menurut kita? Saya menduga ya, asumsi saya sementara ini, kalau misalnya bagus komunikasi politiknya Haji Suryanto, bisa saja itu akan bergabung dengan Nasdem. Dengan Nasdem ya? Dengan Nasdem. Bergabung di Partai Nasdem dan menggandeng juga Nasdem. Berarti ya. Itu bisa kuat. Itu bisa kuat. Jadi artinya Golkar, Nasdem. Partai-partai lain ya kemudian bergabung. Dan tentu saja ini apa yang disarankan oleh Kakanda Direktur Lensa tadi ya head to head. Saya pikir ini akan menarik di Kota Parepare. Saya pikir itu yang kemungkinan. Dengan latar belakang Pak RMS sebagai pengusaha, tentu saja ini adalah momentum yang cukup seksi, yang sangat bagus bagi sosok RMS untuk kemudian menawarkan ataupun seperti apalah komunikasi yang terbangun sebagai the next Kota Parepare. Dan saya pikir kesekian kalinya bertarung di Parepare, dan saya pikir ini adalah gengsi bagi sosok RMS untuk kemudian yang selama ini memang menjadikan basis kedua atau kantor kedua setelah Kota Makassar, Partai Nasdem Selatan. Memang ini yang menjadi, memang barangkali adalah niatan-niatan beliau setiap berdoa barangkali bahwa Kota Parepare itu akan direbut oleh sosok RMS kakak. Saya kira gitu. Baik. Sahabat dan sobat episode. Sangat menarik diskusi bersama dua narasumber kita yang telah memaparkan, membedah figur-figur yang ingin menatap Pilwali Parepare 2024. Tentu kita belum bisa terlalu jauh membuat stimulasi pasangan dan lain-lain karena masih dinamis ya. Betul. Tetapi setidaknya kehadiran nama-nama lama dan baru mewarnai Pilwali Parepare ini bisa menjadi indikator bahwa Pilwali Parepare ini akan berjalan seru dan ketat di 2024. Terima kasih Pak Direktur. Siap. Pak Dokter. Siap. Sampai ketemu lagi pada diskusi-diskusi berikutnya bersama episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.